Halo Sobs, kembali lagi di channel Blank Story. Setelah sekian episode, itu cerita dari Bang Aron dan Bang Darwin. Kali ini saya sendiri, Bang Vin, akan menceritakan sebuah cerita yang bisa dibilang itu horcom ya teman-teman. Horcom itu adalah horor komedi. Jadi buat teman-teman yang mau mendengarkan cerita dari gua, Bang Vin, jangan lupa di subscribe channel Blank Story, di like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar kalian bisa merinding bareng. Oke, gak usah berlama-lama, inilah cerita dari gua. Oke. Oke, cerita itu gua lupa di tahun berapa, itu kurang lebih sepertinya di tahun 2018. Jadi kisah itu terjadi 2018, gua lupa hari apa, jam pokoknya itu waktu itu pas gua itu malam itu latihan basket. Jadi gua ini pemain basket, latihan biasa di kota. Nah, jarak rumah gua dari kota itu, rumah gua mau ke kota itu sekitar kurang lebih 33 km. Jadi butuh waktu kurang lebih hampir 1 jam lah kalau kita naik santai. Nah, seperti biasa aku berangkat latihan basket di kota. Itu latihan seperti biasa sampai aku latihan itu kurang lebih sampai jam setengah 12 malam. Nah, jadi dari kota setengah 12 malam, selesai latihan pulang ke rumah itu gua ngebut ya kecepatan 60-90 lah, lumayan ngebut. Nah, itu sampai rumah sekitar pukul kurang lebih hampir jam 12 malam. Itu sepi banget, bener-bener sepi banget di daerah rumah gue. Nah, dan biasanya kalau emang gue pulang malam itu bapak gue pasti gerbang itu dikunci biasa, nggak dikunci pasang. Jadi kayak dikunci setengah gitu. Nah, jadi kayak disanglet lah gitu. Disanglet tuh biar aku bisa buka. Nah, pas aku datang di depan rumah itu posisi aku dari kota pulang itu gerimis-gerimis ya. Jadi sampai dari kota setengah jam itu sampai rumah gerimis dan aku nggak pakai jas hujan. Pas sampai di depan rumah, pas gerimis juga itu gerbang masih disanglet. Nah, pas aku noleh ke kanan itu kan aku dari motor kan lurus saja. Pas aku noleh ke kanan dari gerbang lihat itu jarak gerbang ke pintu rumahku itu sekitar kurang lebih hampir 10 meter lah. Nah, ketika aku lihat dari gerbang ternyata ada sosok wanita di situ. Nah, sosok wanita itu berdiri pas di tengah pintu. Nah, di situ sontak aku kaget. Loh, Jang, setan nih. Aku mikir, wah, setan ini kayaknya nih. Aku udah langsung pikiran itu puyeng kemana-mana udah. Kayaknya ini harus balik lagi ke kota, nggak tahu mau nginep di mana udah gitu. Yang penting selamat gitu kan. Pas aku perhatikan lagi kok bener-bener diem, itu posisinya itu cewek di tengah pintu masuk kamar, pintu masuk rumah itu berdiri pakai daster bunga-bunga, rambutnya agak keriting panjang. Wah, aku pikir apa ini, setan beneran. Aku coba beraniin diri walaupun deg-degan banget itu hati. Dan aku hadepin motor, aku diem, ternyata tetangga gua itu ya bisa disebut lah Bu K itu, inisial K. Nah, ibu ini ternyata itu ibu yang bisa dibilang gangguan mental bukan. Ibu itu yang biasa seperti orang normal, namun ada sesosok yang masuk di dalam tubuhnya. Jadi udah melekat gitu loh. Dia itu. Jadi kadang dia seperti orang normal bisa kita ajak bicara, kadang emang ngomongnya ngelantur. Jadi ngomongnya ngelantur kayak ada yang jaga lah, kayak ada apa-apa itu dia tahu. Jadi pas dia itu berdiri di situ gue kaget, oh ternyata ibu ini. Aku tak buka pintu gerbang, sangletnya tak buka, masuk ke dalam motor. Pas posisi gerimis itu ketemu buka, aku itu udah deg-degan takut ini kayaknya kerasukan ibu ini ngomongin gak jelas. Dia diem melihat aku, tatap-tatapan kita. Akhirnya ibu itu turun datang ke aku dan ngomong gini, "Nih, tolong copot no tali ini Mbak Rumina." Duh, aku kaget di situ. Dan for your information, Mbak Rumina itu sendiri itu yang katanya itu adalah sosok, entah dibilang jin atau setan, itu yang melekat di tubuhnya Ibu K itu. Nah, setelah dia ngomong, "Nih, copot no tali ini Mbak Rumina." Itu di samping kananku kan ada, di rumahku ini ada 3 pohon mangga besar-besar. Pas di samping kananku itu pohon mangga gede. Jadi dari pohon mangga itu jatuh debu gitu.
Aku kaget di situ, wah jamput gitu. Itu langsung lihat ke kanan, kok gak ada orang, pengen jatuh gak ada, pohon mangga pun masih belum berbuah di situ. Setelah itu pas aku noleh lagi, dia itu agak kayak senyum gitu. Aku langsung gak pikir panjang, deg-degan udah kayak mau copot jantung, aku pegang tangannya, ayo, balik, wis bengi ya. Itu bahasa Jawa ya, itu artinya ayo pulang, udah pulang, udah malam ini, udah malam. Ya anehnya dia bisa masuk ke rumahku itu, padahal gerbang tuh udah disanglet tuh. Ternyata nggak tahu gimana caranya dia udah masuk ke dalam rumah itu. Itu yang jadi pertanyaan terbesarku sampai sekarang. Akhirnya aku seret dia, aku bawa, aku gandeng tangannya sampai ke rumahnya dia itu, dari jarak rumahku ke rumahnya dia itu sekitar 3 rumah lah. Jadi aku gedor-gedor pintunya, itu gedor-gedor panggil suaminya yang sekarang udah almarhum. Jadi kita doakan semoga almarhum tenang di alam sana. Itu waktu itu pas masih hidup itu Bapak T. Jadi Bapak T itu aku gedor-gedor pintunya depan, Pak T. Wah ada yang bangun. Pas itu aku bener-bener kaget itu gitu. Pak T bangun gitu. Nggak tahu, yang penting aku selamat lah. Kepada deg-degan udah panik. Pak T akhirnya dibuka. Oh ada apa Lir? Ono opo Lir? Ada apa? Ini loh, bojo sampean iki mudin-mudini aku bengi-bengi ini. Loh, iya ta ini. Ini loh, suami istrinya ini loh malam masuk rumah saya, tahu kaget. Loh beneran ta gitu. Iya ini bahaya ganggu ini malam-malam loh. Tadi lo tidur sama saya. Jadi Pak T ini nggak tahu kalau istrinya ini tadi tidur bareng dia. Jam 10 lah kurang lebih dia bilang tuh udah tidur samping dia nggak tahu buka pintu rumahnya dikunci lagi, dan dia itu nggak sadar sampai itu aku yang dobrak itu. Akhirnya sadar itu aku kembaliin dia. Oh ya makasih aku udah gak pikir, langsung lari dari situ, kunci gerbang. Itu masih deg-degan banget, posisi emang dia datang ada dia, aku pikir setan. Pas gerimis pula itu kan berkecamuk di kepala, itu bingung kan apa ini, kira apa, ternyata ibu itu buka itu. Jadi nanti mungkin ada beberapa cerita yang selanjutnya ya mungkin ya, itu berkaitan dengan ibu itu, kenapa ibu itu bisa begitu, bisa kayak kerasukan gitu, dan siapa ibu Ruminah ini. Oke, terima kasih Bang Darwin dan Bang Aron, mungkin itu saja cerita dari saya Bang Vin. Oke, makasih.